Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini di edisi akhir pekan? Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah berlibur, berkumpul dengan keluarga, kemudian dengan orang-orang terdekat Anda pemirsa, sambil sarapan pagi. Kemudian untuk Anda pula nih pemirsa yang masih beraktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian walau di akhir pekan pemirsa, Anda juga diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan untuk menuju ke tempat aktivitas Anda di hari ini pemirsa ada yang lengang, padat merayap, dan macet pemirsa. Dan Anda yang saat ini masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini yang nanti kita akan bedah, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan tentunya saat ini pemirsa di Kabupaten Cirebon sudah hampir 1 bulan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Nah, bagaimana sih PTM terbatas di saat pandemi seperti saat ini? Kemudian juga ini pemirsa di saat PTM terbatas ya, ini pemirsa ada tes untuk P3K, tes untuk P3K pendidikan. Nah, bagaimana nanti pendapat dari praktisi pendidikan yang satu ini pemirsa? Dan berbicara pendidikan di Kabupaten Cirebon tentunya tidak akan lepas dari sosok muda yang satu ini. Kemudian juga di samping sebagai praktisi pendidikan juga bergiat untuk terus mendampingi tenaga honorer pendidikan dan juga non kependidikan pemirsa ya. Dan saat ini juga ini pemirsa sebagai kepala seksi tentis tenaga teknis bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Di sebelah saya, pemirsa, ada Muhammad Ruhyat Zain, karib disapa dengan Kang Zain. Selamat pagi, Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kang Zain? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap bersemangat. Ini tetap bersemangat, Kang Zain. Dan ini sudah lama kita nggak bertemu nih, Kang Zain ya. Hampir 4 bulanan. 4 bulanan. 4 bulanan. Iya, ya. Ya, terutama ini pasca Kang Zain di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Biasanya kita ngobrol tentang pendidikan, kita berdiskusi dalam acara formal maupun non formal, Kang Zain ya. Dan hari-hari ini apa yang sedang dikerjakan oleh Kang Zain, Kang Zain? Untuk sekarang begitu saya masuk di Dinas Pendidikan per tanggal 9 Juli 2021 kemarin, saya langsung meminta data pendidik dan tenaga pendidikan agar kita akan disusun kembali atau dirapikan. Kita merekonstruksi dalam arti kata seperti itu. Karena kan secara karena secara kenegaraan bahwa PNS kedinasan itu dalam arti kata kenegaraan itu tugasnya harusnya dari pemerintah, ternyata kan di sekolah-sekolah itu banyak yang non pemerintah, yaitu honorer kan begitu. Nah, maka kemudian kami... Dan itu bidang Kang Zain yang pas itu? Betul. Jadi kebetulan kami di seksi tentis kemarin itu telah mensosialisasikan Perbup 55 khususnya tentang penataan dan pemerataan ASN. Nah, itu akan berkorelasi kepada nanti penempatan guru di satuan pendidikan itu sesuai proporsinya. Jadi karena memang data yang kemarin itu masih ada sedikit ketidakpasan karena banyak juga yang para honorer itu yang baru. Dan ini tugas Kang Zain ya? Tugas betul. Memang domainnya di seksi saya di tentis. Nah, itu untuk kami tata kembali. Jadi artinya apa? Kita mau meningkatkan pendidikannya bagaimana, tapi ketika datanya sendiri tidak valid, tidak baik. Gitu. Itu ya nanti Kang Zain yang coba untuk beres-beres di situ ya. Kang Zain, berkaitan dengan Kang Zain saat ini kan di Kepala Seksi Tenaga Teknis Tentis bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ya, dan Kang Zain juga sebagai praktisi pendidikan aktif juga menulis ya di berbagai jurnal juga, kadang juga di surat kabar. Pendapat Kang Zain mengenai pendidikan saat ini ya, terutama ini tentang tes
P3K guru, karena ini pemirsa tes P3K tes P3K ini bukan hanya guru kan, ada juga tenaga kesehatan Kang Jen ya, dan juga pokoknya non kependidikan pemirsa. Nah menurut Kang Jen sendiri tentang tes P3K guru, silakan Kang Jen. Ya, sebetulnya kita tetap bersyukur bahwa pemerintah telah mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah di daerah yang begitu masif kekurangan ASN seperti itu. Tetapi kalau kita mendalami secara hierarki dari awal, saya bicara sebagai praktisi ya. Praktisi, oke. Dulu itu kami berjuang di tahun 2015. Kalau nggak kebetulan salah 3 tahun ya? Iya, 2015. Ya, 2015. Ya. Sekarang 2021 Kang. Iya, hampir 6 tahun. Betul, 6 Ya. tahun yang lalu itu bertepatan kemarin. Tanggal 15 September 2015, kita betul-betul berdarah-darah saat itu sampai malam hari. Iya, dalam tanda petik berdarah-darah. Iya, tanda kutip ya. Itu di gedung DPR pada waktu itu DPRD ingin Kabupaten Cirebon, oke. DPR RI. Pusat, ya, DPR RI. Betul. Kita menduduki di sana. Saat itu ingin agar honorer itu diangkat jadi PNS. Gitu kan. Terutama yang K1, K2 ya? Iya, Ya, K1, ya, K2 maksudnya. betul. Karena secara makro di Indonesia secara K1 aja masih ada 1000-an lebih. Itu nasional. Maka kemudian karena sekarang domainnya K2, maka K1 menjadi K2. Gitu kan awalnya. Lalu saat itu memang udah ada perjanjian. Nah, tetapi akhirnya kenapa adanya P3K? Karena dulu tidak mengenal namanya P3K. Tidak ada nomenklatur P3K, tidak ada. Oh, nomenklaturnya nggak ada ya? Nggak ada. Dalam undang-undang tidak ada. Nah, pasca gugurnya almarhum Dr. Sulis, Ketua Umum PBPGRI, nah saat itu akhirnya kami juga heran, Komisi 2 saat itu akhirnya mengeluarkan atau DPR RI itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN. Nah, disitulah masuknya nomenklatur P3K. P3K. Nah, P3K itu kan kontrak ya. Kontrak. Ya, secara pribadi dalam arti kata kita juga mengkritisi saat itu. Masa sih di pemerintah ada kontrak kan gitu, seperti outsourcing gitu. Tapi oke lah, karena memang pemerintah berjanji bahwa ingin menyelesaikan semua carut-marut tentang guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia karena kebanyakan honorer. Nah, untuk di ASN kan semua seperti itu. Nah, tetapi sekarang ini yang telah terjadi sekarang ya alhamdulillah sekali lagi terakomodir membuka P3K. Tetapi ada hal-hal yang sangat sulit bagi guru-guru. Karena apa? Itu Kang Jen? Karena ternyata passing grade-nya itu tinggi sekali. Passing grade-nya? Betul. Batas ambang batasnya betul. Ambang batas nilainya itu tinggi sekali. Ya sekarang begini, ya kami memang menyayangkan, sekali lagi secara pribadi saya menyayangkan bahwa guru itu tidak bisa dites hanya teoritis. Karena kan guru itu bukan apa namanya pemikir dalam arti kata pemikir untuk kebijakan, tetapi dia melaksanakan kebijakan. Yang harusnya yang dites itu bagaimana, misalkan ini honor, karena honor kan berpengalaman nih. Ya harusnya itu kan secara konkret saja, misalkan dites di lapangan atau di kelas gitu kan, berapa penyerapan siswa lain sebagainya, itu kan demikian. Kalau hanya tes akademis melalui teori lain sebagainya, itu saya kira sulit sekali. Karena ya maaf, banyak juga usia yang sudah melampaui, ada juga usia 57 tahun. Bayangkan, betul. Oke, dan ini yang menurut Kang Jen berarti tes P3K yang baru saja nih kemarin selesai gitu ya. Ini Kang Jen sangat menyayangkan. Ini berbicara Kang Jen sebagai praktisi pendidikan tesnya karena tadi ambang batasnya terlalu passing grade-nya terlalu tinggi. Oke Kang Jen, tapi tahan dulu nih Kang Jen ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan kali. Segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini saya masih bersama praktisi pendidikan. Ada Muhammad Ruhyat Zain atau Kang Zen pemirsa. Dan saat ini pemirsa sosok muda praktisi pendidikan ini ya yang sangat fasih berbicara pendidikan. Saat ini sebagai Kepala Seksi Tenaga Teknis atau Tentis bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
berkaitan dengan P3K nih pemirsa yang saat ini hangat diperbincangkan oleh Anda juga tentunya di rumah nih pemirsa di edisi akhir pekan. Kang Zen, tadi terputus jeda iklan. Kang Zen menyebutkan ini ambang batasnya terlalu tinggi gitu ya. Betul. Sehingga otomatis terutama yang berumur lebih dari ada bahkan yang 50 berapa kan 57. Nah, ini juga ikut tes jadi ini merasa kesulitan. Jadi Kang Zen, kalau menurut Kang Zen, apa formula, apa jalan keluar dari ini? Apakah tidak ada tes atau bagaimana Kang Zen? Menurut Kang Zen? Baik, kalau tidak ada tes, sebetulnya itu juga melanggar undang-undang. Karena dalam undang-undang untuk menjadi ASN itu harus tes, gitu kan. Tetapi ini kembali lagi tergantung politik dan goodwill-nya sendiri pemerintah pusat. Karena domain untuk ASN itu sekarang pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Kami sendiri di Dinas Pendidikan itu kepanitiaannya itu hanya sekedar wakil. Karena dari Kemendikbud itu langsung ke dinas provinsi, kepala dinas provinsi menjadi ketua panitianya, lalu kemudian ketua penyelenggara maaf, lalu kemudian di dinas pendidikannya sebagai wakil. Dan kami tidak pernah tahu apapun itu, data saja itu masih banyak carut-marut. Misal contoh, dari kemarin ada yang komplain ke kami juga bahwa ada guru yang sudah dikeluarkan tahun 2018. Sudah dikeluarkan dari di sekolahnya, sudah keluar. Sudah keluar. Nah, tetapi masih nyantol, padahal di Dapodiknya sendiri sudah keluar. Nah, itu data dari ini status guru sebagai apa? ASN atau apa itu? Honorer. 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 Dulu pernah memang dia dari misalkan dari 2013 sampai 2018. 5 tahun. 5 tahun misalkan begitu. Tapi pernah mengundurkan diri. Nah, sebagai tenaga honorer. Betul. Di Dapodiknya itu udah dikeluarkan, tetapi masih nyantol. Nah, yang ada bahkan tidak termasuk gitu loh. Nah, itu ada kecemburuan sosial. Makanya ada kesalahan big data dan kami tidak bisa apa-apa karena itu semua dari Kemendikbud. Oh, dari pusat ya? Dari pusat semua. Jadi tidak ada. Nah, untuk guru itu P3K itu bukan dari BKN. Bukan dari BKPSDM, tetapi langsung dari Kemendikbud bukan Ristek, dari gitu ya. Badan Kepegawaian Nasional. Bukan. Padahal harusnya kalau namanya ASN itu kan ke BKN lalu turun ke BKPSDM, begitu kan logikanya. Tetapi ya entah seperti apa. Tetapi entry point-nya beginilah. Kalau masalah solusi, kita kembalikan kepada awal. Dulu yang tidak adanya P3K atau tidak ada sebelum ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN itu, maka dulu pemerintah berjanji ingin menghabiskan menjadi PNS semua. Gitu terutama kan? K1 ya. Terutama K1 kan pernah menuntut jangan dulu dibuka CPNS, sudah angkatin aja dulu ini K1 yang masih banyak ini ya Kang Jen ya. Nah, berkaitan asesmen atau misalkan tes seperti itu kan sebetulnya hal-hal sifat teknis, gitu kan. Sekarang gini. Ya, kami sih berharap pemerintah pusat itu menghargai dedikasi para guru honorer yang sudah puluhan tahun. Ya, ada yang bahkan lebih dari 20 tahun kan. Betul, banyak sekali. Gitu. Banyak sekali. Nah, artinya tadi tergantung goodwill-nya sendiri. Tetapi kembali lagi begini. Apapun itu namanya mau passing grade setinggi apapun, tetapi kalau misalkan walaupun ada kemudahan, misalkan nanti ada tambahan nilai dari usia, lalu dari masa kerja yang punya sertifikat pendidik memang ada gitu kan. Tetapi tidak sebanding. Karena begini, guru zaman sekarang tidak bisa dituntut secara sporadis, tanda kutip, berkaitan dengan teknologi juga. Bagaimana guru yang betul-betul yang sudah sepuh, gitu kan. Tetapi dia mengajarkan atau mendidik peserta didik itu integritas dan karakter. Kita ini sekarang sudah turun karakter kita. Sejatinya itu yang harus dinilai gitu kan. Kalau hanya akademik dalam arti kata, itu dikhawatirkan nanti kognitif saja dikhawatirkan nanti ke depannya itu dia hanya cerdas tapi kebablasan gitu ya, itu karena karakternya hilang. Itu ya, betul. Kognitif. Nah, afektif, psikomotorik. Nah, itu yang paling penting gitu kan. Nah, artinya apa? Kembalikan lagi Kementerian Pendidikan melalui pemerintah pusat dulu itu berjanji ingin menghabiskan honorer. Statement Pak Prof Muhadjir saat itu saya masih ingat banget itu. Muhadjir Effendi. Iya. Menteri Pendidikan saat itu mengatakan bahwa 2023 tidak ada honorer. Itu pernah ada statement seperti itu. Dan itu viral di mana-mana. Nah, honorer itu pada dulu itu sampai ribut. Dikira mau dikeluarkan. Padahal tujuannya adalah mau menghabiskan dalam tanda kutip itu mau menyelesaikan honorer yang masih tersisa ya. Agar menjadi ASN semua. Iya, kan, jadi dan PNS, itu konsen pemerintah juga dulu. Nah, kembali lagi saya tidak bicara politis, tetapi
pemerintah Pak Jokowi periode kedua mengatakan ingin konsentrasi kepada peningkatan SDM. Inilah waktunya. Momentumnya ini. Momentum yang harus diinikan. Jadi sudahlah, nilai itu hanya asesmen untuk kita dalam arti kata nilai itu misalkan taruhlah terbawah lain sebagainya itu untuk kementerian untuk kami. Nah, bagaimana solusinya? Ketika dia diangkat, mari kita tingkatkan SDM-nya dari kementerian secara masif dengan kami di Dinas Pendidikan mengadakan diklat atau workshop segala macam untuk peningkatan. Itu saya kira lebih elok daripada begitu. Nah, sekarang kan ya maaf, pengalaman itu lebih penting daripada ilmu. Itu ya. Betul kan? Nah, sekarang karena apa, sekali lagi guru itu bukan pengajar tapi pendidik. Pendidik ya. Kalau yang baru belum tentu bisa. Ya, Karena sekali lagi kalau kecerdasan banyak manusia juga, maaf tidak semua, saya katakan banyak manusia juga atau para guru yang dia hanya bisa cerdas untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa mencerdaskan orang lain. Cerdas sosial. Betul. Ya, atau kalau dalam bahasa ilmu keguruan itu pedagogisnya. Pedagogik. Betul kan? Seperti itu. Nah, siapa yang bisa? Yang pernah berpengalaman, yaitu yang puluhan tahun. Itulah yang harus dihargai. Itu ya. Gitu, Kang. Itu Kang Jen. Oke. Dan waktu itu kan ada K1, K2 ya. Ini juga kan masih tersisa banyak tadi Kang Jen menyebutkan. Dan mereka sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun pun ada. Betul, gitu Kang Jen ya. Betul. Dan ini yang harusnya menjadi concern dari pemerintah itu ya. Betul. Yang harus menjadi concern pemerintah dan mereka diangkat untuk ASN itu ya Kang Jen. Makanya mereka menuntut sampai ke DPR RI pada waktu itu jangan dibuka lagi pembukaan untuk umum. Ya, CPNS umum kan untuk guru nih. Angkat saja dulu itu ya yang K1, K2. Oke Kang Jen, kita mengerucut ke Kabupaten Cirebon nih Kang Jen ya. Ini pembelajaran tatap muka terbatas. Ini sudah hampir 4 minggu nih Kang. 4 minggu nih Kang Jen ya. 4 minggu berjalan nih. Nah, pendapat Kang Jen tentang PTM terbatas. Ini kan sudah sering simulasi, kemudian 1 hari 2 hari diundur lagi, gagal. Dan ini sudah 4 minggu Kang Jen berjalan. Nah, menurut Kang Jen seperti apa sih PTM terbatas idealnya di saat kondisi kita pandemi seperti saat ini? Apa belajar kita saat ini dalam tanda petik akrab dengan pandemi? Iya kan? Udahlah akhirnya belajar aja semua 100% karena kita sudah akrab dengan pandemi. Atau bagaimana sih Kang Jen? Menurut Kang Jen? Baik, sebelum menjawab itu kita harus mendudukan masalah dulu bahwa di negara kita, di dunia ini, yang paling diutamakan adalah kesehatan. Kesehatan. Itu dulu. Ya, itu yang lebih dahulukan. Betul. Tetapi sehat hanya sekedar fisik saja itu tidak cukup. Maka harus sehat secara intelektual, secara karakter. Nah, ketika PJJ, betul, secara intelektualnya mungkin bisa saja. Ya artinya, saya kembalikan bahwa kalau hanya kecerdasan, Google lebih pintar dong. Gitu kan? Tetapi karakter tadi, karena guru itu adalah sejatinya untuk meningkatkan karakter atau pengembangan karakter peserta didik. Nah, kalau PJJ itu kan tidak bisa juga. Maka kemudian, PTM ini berjalan, alhamdulillah selama 4 minggu, kebetulan saya mendudukan diri sebagai kasitentis di bidang SMP, khususnya di SMP. Kita ini udah beberapa kali melakukan sidak. Ya. Karena apa? Oh, Kang Jen ini pernah sidak juga kemana? Beberapa kali. Ya, beberapa kali. Sidak. Di antaranya? Di antaranya misalkan SMP 1, 2, Sedong, beberapa kali ya. Karena apa? Tujuannya begini. Ya alhamdulillah pemerintah sekarang sudah mempercayai kami untuk membuka melalui Kemendikbud dalam arti kata untuk silahkan membuka PTM terbatas. Terbatas, oke. Artinya kami mempunyai tanggung jawab bagaimana kira-kira agar sekolah itu jangan jadi klaster. Klaster baru kan begitu kan. Nanti sekolah yang disalahkan juga kan begitu. Maka kemudian barangkali karena memang antusias masyarakat yang luar biasa ingin segera membuka atau PTM ya, pelajaran tatap muka, maka kami lakukan sidak. Dilakukannya itu kita betulkah di situ PTM itu 30 sampai 50%. 30 sampai 50%. Betul. Ketika Kang Jen sidak. Iya. 30 sampai 50%. Dan Kang Jen saat itu menemukan apa gitu di SMP itu apa betul 30 sampai 50, tapi tahan dulu nih Kang Jen ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali. Usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa, dan di
akhir pekan kali ini saya masih bersama Kang Zain ya, panggilan akrabnya. Ini pemirsa praktisi pendidikan, banyak menulis di berbagai media. Kemudian juga saat ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai kasih tenaga teknis bidang SMP ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah kita diskusikan di edisi akhir pekan tentang pembelajaran tatap muka terbatas di saat pandemi. Kembali saya ke Kang Zain. Kang Zain, tadi terputus jeda iklan tentang 30 sampai 50% ya untuk SMP di Kabupaten Cirebon. Dan Kang Zain, ini ketat tidak dalam artian setiap SMP misalnya harus ada satgas gitu kan? Harus ada ruang isolasi dan seterusnya. Kang Zain. Baik. Setelah sidak, tujuan sidak itu adalah tadi memastikan satu protokol kesehatannya dijaga, khususnya masker. Ketat gitu ya? Oh ketat. Protokol kesehatan yang ketat. Oke. Ya maaf, kami bukan hanya seremonial sidak, betul-betul sidak tidak memberitahukan siapapun. Kalau saya sendiri maaf, saya sama pimpinan pun tidak memberitahukan, bahkan pimpinan saya pun tidak memberitahukan mau kemana sidaknya. Jadi selunung aja gitu selunung ya? Aja. Selanong aja betul. gitu ya? Kalau kita kasih tahu mungkin mereka juga namanya bukan sidak gitu kan. Nah, itu. Iya. Karena saking bukan tujuannya untuk tidak harmonisasi atau tidak komunikasi, karena sekali lagi bukan kita tidak saling mempercayai, tapi artinya sampai kemarin kita bentrok juga. Itu nggak ada masalah, karena apa, sekali lagi kami sudah dipercaya untuk PTM, jangan sampai mengecewakan juga. Karena ini geliat orang tua siswa yang sangat ingin segera PTM. Oh, mereka gitu kan? rindu. Mereka rindu. Gitu nah, ya? Sidak itu salah satunya adalah tadi prokesnya seperti apa, lalu kemudian ketika terjadi apapun dalam arti kata ada ruang isolasi atau tidaknya, lalu kemudian jaga jaraknya seperti apa, berkerumunnya seperti apa, ketika misalkan karena apa betul kantin tutup ya? Betul. Iya kan? Buka atau tutup gitu ya? Betul. Adapun misalkan buka, ya kemarin ada sih yang buka, tapi saya cek semua dari makanan, dari penjaga warungnya pakai prokes atau tidak, lain sebagainya. Ada saja yang kemarin, makanya kita ada tegur sama penjaga kantinnya seperti itu. Karena memang kita tidak bisa juga larang untuk dalam arti kata kasihan juga peserta didik, barangkali dia biasa makan pagi, lalu kemudian itu kan khawatir juga kan gitu. Artinya sebetulnya itu fleksibel, yang penting prokes dijaga. Tetapi yang paling penting adalah kita betul-betul mendorong dari pemerintah, alhamdulillah mendapatkan bantuan vaksinasi secara massal. Oh iya, vaksinasi. Kita giatkan vaksinnya supaya di tingkat SMP itu. Betul. Mereka sudah pada divaksin gitu? Sudah, hampir sebagian yang sekarang masih tetap giat dalam arti kata gitu ya. Ya alhamdulillah dari BIN melalui Polres lain sebagainya itu memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Nah, dari situlah tugas kami dalam arti kata memastikan bahwa PTM itu berjalan baik. Karena jangan sampai begini, ini kan adaptasi kebiasaan baru tanda kutip. Iya, AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Yang tadinya anak biasa di rumah, selalu lihat handphone lain sebagainya, yang kemudian dia tertata mindsetnya oleh gadget gitu kan. Nah, itu kan akan sulit. Maka yang paling diutamakan adalah pembangunan karakter dulu terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Nah, setelah itu kita juga memastikan, bahkan banyak lucunya ada guru yang nggak kenal siswanya. Oh, iya. Dan kita tidak menyalahkan. Iya, karena ini hampir 2 tahun, betul, ya, pandemi ini. Iya. Ada guru yang tidak mengenal. Jangan-jangan siswa juga sesama teman juga mereka tidak kenal ya. Bisa jadi seperti itu. Hanya gitu. Kenal nama gitu. Hanya kenal nama gitu loh. Karena tadi. Jadi jangan sampai kemudian saking senangnya para siswa itu PTM, lalu kemudian dia saking kangennya akhirnya berkerumun, itulah yang kita jaga. Gitu. Jadi sementara ini masih diketatkan. Mudah-mudahan tidak ada terjadi atau apalagi jadi klaster. Kami tidak mau. Dan kami juga pernah memang mendengar ada beberapa laporan. Mudah-mudahan ini untuk para kepala sekolah, para guru, tolong ikuti semua aturan yang ada. Jangan sampai di luar itu, misalkan ada ekstrakurikuler, sementara belum ada dulu. Oh, belum. Ya, belum. Ya. Karena sekali lagi kita ini harus bisa mengejawantahkan peraturan di atasnya. Kami sih sebetulnya ingin berak sekaligus gitu kan, karena memang 100%. Iya, inginnya seperti itu. Tapi kan mungkin ini bertahap kan, Jan? Bertahap, betul. Disitulah kemudian gini. Saya kemarin tuh ke teman-teman kepala sekolah dan sebagainya, yuk berikan kepercayaan terhadap pemerintah. Kalau kitanya konsisten, kitanya disiplin dan sebagainya, lalu kemudian kita
dipercaya akhirnya bisa 100%, toh itu akan membantu orang tua juga. Tetapi kalau saking tadi kita hiporia, senangnya udah PTM, akhirnya kita lalai terhadap prokes, lalu kemudian pemerintah mengetahui, lalu menutup kembali, siapa yang rugi? Kita juga. Disitulah kita hadir, karena sekali lagi, saya di Tentis itu sebagai fungsi, sekali lagi, Dinas Pendidikan itu sebagai fungsi adalah pelayannya mereka. Pelayannya para kepala sekolah, pelayannya para guru, dan lain sebagainya, dan siswa. Itu pasti itu untuk Kang Jen ya? Ya, seperti itu. Kang Jen, ketika Kang Jen sidak beberapa waktu yang lalu, dan apakah Kang Jen juga menemui maksudnya hal-hal yang di luar perkiraan Kang Jen misalnya dan seterusnya, dan ini menurut Kang Jen di saat pandemi seperti ini harusnya kemudian Kang Jen meluruskan gitu misalnya bahwa tidak sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari dinas ataupun pemerintah gitu Kang Jen, yang kemarin Kang Jen sidak itu. Iya. Kalau berkaitan menemui sih kebetulan gini, jadi saya sidak belum 100%, karena sekarang kita juga lagi direpotkan masalah kemarin itu P3K gitu ya. Nah mungkin kita mulai minggu depan kita ini lagi, jadi saya kira saya bocorkan siap-siap saja para kepala sekolah, artinya. Tapi waktunya kapan? Oh, kami tidak akan memberitahu ya, kami akan tidak. Itu nanti bukan sidak Kang Jen. Menemuinya itu ketika saya keliling ke kelas, itu masih ada anak ngobrol tanpa masker. Nah, itu saya langsung tegur gurunya. Lalu di akhir saya pembinaan semua. Artinya apa? Nanti kita jangan sampai begini. Jangan sampai ada satu sekolah hanya kasuistis yang misalkan terkena melanggar prokes, akhirnya semua kena. Semua kena. Nah, justru nanti kita akan coba rekomendasikan kalau misalkan memang harus ada yang tidak melanggar prokes ditutup, maka yang ditutup itu yang melanggarnya saja. Ya kan kasihan, bukan apa-apa. Jangan sampai kata jangan menggeneralisir. Jangan mengeneralisir. Jangan menggeneralisir ya. Karena kasihan juga, sekali lagi orang tua sudah lelah, orang tua sudah sangat lelah. Udah teriak sangat kencang sekali ke kami bahwa kapan dan kapan. Tetapi sekali lagi ini kan waktunya gitu Kang Jen. Betul. Jadi sekali lagi, jadi jangan sampai orang tua udah seneng lain sebagainya, bahkan maaf, gurunya malah tidak semangat gitu kan, misalkan siswanya masuk, gurunya kemana, saking kangennya ketemu lagi, akhirnya ngerumpi misal begitu ya. Kita pastikan tidak boleh seperti itu. Jadi tetap fokus. Tapi paling utama sekali lagi bukan pendidikannya dulu, tapi pendidikan karakternya dulu. Pendidikan karakternya dulu. Karena ini hampir 2 tahun pengaruh juga Kang Jen. Wah, bukan sangat pengaruh lagi. Sekarang begini, maaf, saya tidak mendiskreditkan atau menghardik orang tua siswa, tetapi ketika karena apa ya, dalam arti kata karena memang saat ini tidak bisa, waktu PJJ itu tidak bisa lepas dari gadget gitu kan, apakah bisa terkontrol setelah dia peserta didik itu belajar dari gadget itu, apakah terkontrol akhirnya selesai di situ saja? Khawatir dia main game lain sebagainya. Nah, main game yang sekarang viral ini kan maaf, ada komunikasi dengan lawannya. Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak bijak, tidak elok, lain sebagainya. Bahkan tadi pendidikan karakter itu bukan hanya itu. Satu, kedisiplinan dari rambut, dari kuku, lain sebagainya. Kemarin saya mendapatkan siswa yang rambutnya gondrong juga. Gitu. Dan ini tentu Kang Jen karena hampir 2 tahun mereka lewat PJJ gitu. Betul. Ya. Dan tadi menurut Kang Jen ini ada pergeseran tentunya. Sangat bergeseran. Terutama tentang pendidikan karakter itu. Betul, ya. betul. Jadi menurut Kang Jen PTM terbatas di saat pandemi seperti ini yang dinomorsatukan, yang didahulukan ini adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Betul. Karena sekali lagi tadi adaptasi kebiasaan baru itu sangat sulit. Jadi anak itu yang biasa tanda kutip liar melalui media luas di sosial, gitu kan? Begitu ini khawatir ada penerapan misalkan biasa ngomong kan begitu misalkan gitu ya. Nah itulah jangan sampai kemudian sekali lagi peserta didik itu adalah entitas penerus bangsa. Jangan sampai karakternya terdegradasi, akhirnya rusak. Maaf nanti jadi orang tanda kutip. Jadi orang sukses pun akhirnya pengutamaan bukan karakter, tapi tadi karena merasa intelektualnya lebih. Dan apakah hal ini sudah disampaikan oleh Kang Zen ke sekolah-sekolah berkaitan dengan nomorsatukan pendidikan karakter, terutama pasca mereka
PJJ itu. Apa ini sudah disampaikan? Tapi tahan dulu nih, Siap. Kang Zen dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai yang satu ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih bersama praktisi pendidikan yang juga pemirsa sebagai Kepala Seksi Tenaga Teknis atau Tentis bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ada Muhammad Ruhyat Zen atau Kang Zen ya. Topik yang sedang kita diskusikan di edisi akhir pekan kali ini, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas di saat pandemi. Kang Zen, tadi terputus jeda iklan, pertanyaan saya, apa yang disampaikan Kang Zen tadi bahwa pendidikan karakter ini lagi-lagi harus dinomorsatukan dengan alasan tadi sudah disampaikan oleh Kang Zen gitu kan. Dan Kang Zen, apa ini sudah disampaikan Kang Zen ke kepala sekolah, ke guru-guru gitu Kang Zen, untuk terus agar pergeseran-pergeseran yang dikhawatirkan saat pembelajaran lewat online, pembelajaran jarak jauh itu akhirnya kita bisa rem, kita bisa redam Kang Zen. Kekhawatiran-kekhawatiran misalnya pergeseran moral dan seterusnya. Kang Zen. Ya. Ya, itu tentu kita kan kemarin seperti saya awal bilang bahwa kita udah sosialisasi kaitan dengan Perbup 54, 55 dan 56. Nah, di sosialisasi itu kami selalu menekankan, kalau bahasa kita analogikan begini saja. Orang tua saja kadang kalau ditanya, Bu atau Pak, lebih baik punya anak nurut atau pintar? Apa jawabannya? Anak nurut. Pasti anak nurut. Anak nurut. Karena nurut itu anak sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Bisa dipastikan pasti pintar. Tapi kalau pintar, belum tentu nurut. Nah, kenapa demikian? Kita sudah tahu PJJ ini secara makro di nasional banyak viral kan video-video yang orang tuanya sulit sekali mengajarkan lain sebagainya, anaknya nggak mau nurut lain sebagainya. Disitulah kemudian kita lebih diutamakan itu dulu. Karena sekali lagi orang tua itu adalah domain utama untuk meningkatkan karakter, ditambah dengan guru. Ketika gurunya sendiri tidak hanya mengejar akademik saja, itu yang kita khawatirkan ke depan, masa depan peserta didik kita itu akan tidak sesuai yang diinginkan. Karena sekali lagi pendidikan karakter itu udah digaungkan dari zaman dulu, dari zaman Ki Hajar Dewantoro, bahwa di Indonesia itu paling diutamakan adalah moral. Moral, ya. Betul. Moralitas. Nah, moralitasnya ya paling etika diutamakan. dan moralitas, betul. Gitu ya, nah, saat itu kami sosialisasikan agar diutamakan itu dulu. Jadi kami tidak akan membangun sebuah sistem yang hanya sekedar tadi kemampuan itu saja, tapi bukan berarti tidak mengabaikan itu, tidak. Tetap prestasi harus kita tingkatkan. Kang Zen, ini kan masih terbatas ya. PTM-nya di Kabupaten Cirebon terbatas 30 sampai 50%. Nah, Kang Zen sebagai kasih tenaga teknis bidang SMP Dinas Pendidikan ini terus mengevaluasi gitu Kang Zen. Ya, tentu. Kita setiap berapa tiap minggu. Oh, setiap minggu evaluasi. Kebetulan kalau di seksi saya itu saya hampir tiap hari rapat dengan staf. Bahwa tolong kontrol lain sebagainya, ketika ada temuan, ayo kita catat, lalu kita evaluasi. Nah, tapi misalkan sudah ada laporan, kami tidak akan sidak langsung. Karena mereka pasti siap-siap toh. Iya, gitu kan? dikasih tahu. Iya, karena udah dikasih tahu. Biarkan saja dulu. Karena sekali lagi, toh yang akan rugi adalah sekarang gini, dikembalikan lagi, di satuan pendidikan pangkat paling tinggi adalah kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu bukan guru sekali lagi. Adalah manajer sekarang. Manajer. Iya, karena manajerial. Kan? Manajer. Nah, kalau manajernya tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap guru-gurunya, bagaimana guru-gurunya memberikan contoh yang baik terhadap siswanya? Maka kemudian kita yang sidak itu, karena bidang saya, dalam seksi saya, itu pendidik dan tenaga pendidikan dulu. Bagaimana dia mencontohkan menggunakan prokes yang baik, lalu bagaimana dia ya sekarang jadi tuntunan, misalkan begitu ya. Jadi di sekolah itu jangan sampai bilang ke siswanya, ayo pendidikan karakter, tapi karakternya gurunya sendiri tidak ada, gitu kan? Atau kurang baik seperti itu. Nah, itu memang sekali lagi kami untuk peningkatan SDM itu berkaitan nanti outputnya pasti ke siswa.
Insya Allah kami memang lagi konsen mencari sebuah program untuk peningkatan SDM para guru. Itu yang sedang saya pikirkan dan saya udah bekerja sama dengan beberapa instansi seperti itu. Oke, Kang Zen, tapi kalau secara umum ya pelaksanaan PTM terbatas ya, di Kabupaten Cirebon terutama di tingkat SMP ini baik gitu Kang Zen. Maksudnya dalam artian tidak ada kendala-kendala yang begitu berarti. Ya, secara umum alhamdulillah baik. Secara umum alhamdulillah dari baik. hasil evaluasi gitu maksudnya Kang Zen. Karena kan, ini sudah 4 minggu gitu betul, kan. Karena untuk sidak itu sekali lagi kita ini tim. Kami di distrik itu tidak mengatakan bahwa pimpinan bawahan, tidak. Kita adalah teamwork. Teamwork, oke. Dari Kabid 3 kasih sampai ke beberapa staf. Nah itu semua sidak semua dan laporan-laporan itu alhamdulillah baik. Karena kami tugaskan begini. 1, kebersihan sekolah berkaitan dengan sampah. Itu salah satunya pendidikan karakter. Itu yang paling diutamakan. Lalu kami cek, air mengalir untuk cuci tangan dan sebagainya. Ya, mencuci tangan. Ke dalam prokes itu. Yang selanjutnya adalah toilet. Toilet kami periksa semua. Dari gurunya, toilet siswa dan sebagainya. Bagaimana tatanan kebersihannya. Seperti itu kan. Yang jangan sampai dia menjaga COVID tapi malah masuk ke penyakit lain seperti itu. Baik. Kang Zen, sayang sekali ya usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut Kang Zen, lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zen, sebelum saya tutup, silakan closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah, untuk SMP terutama nih ya di Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah menggelar PTM terbatas. Silakan Kang. Baik. Ya, saya coba mendudukan sebagai praktisi dulu untuk teman-teman honorer yang kemarin mengikuti tes P3K. Terlepas nilainya langsung keluar, rendah dan sebagainya, jangan pernah putus asa. Insya Allah, jika Allah sudah menentukan, pasti kita jadi juga. Kami tidak serta-merta diam, tetap kami berjuang, baik melakukan berkirim surat ke kementerian untuk membantu para teman-teman yang tidak mencapai passing grade. Lalu kemudian saya mendudukan sebagai di Dinas Pendidikan, khususnya Kasih Tentis bidang SMP, kepada guru-guru dan kepala sekolah, sekali lagi tolong jaga anak-anak kita, jangan sampai kita sudah dipercaya oleh pemerintah, lalu kemudian kita abai, lalu kemudian yang rugi kita sendiri, nanti akhirnya ditutup. Lalu paling utama adalah tadi, saya beberapa kali menekankan, tolong utamakan karakter peserta didik. Karena karakter itu yang bisa merubah semuanya. Pendidikan akan maju ketika karakter dan moralitas peserta didik baik. Mungkin itu yang saya dapat. Terima kasih nih Kang Zen. Sudah panjang lebar ya. Dari session awal tadi hingga saat ini gitu Kang Zen. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.